Kapan lo orang kena tipes orang ini kok? Kena tipes kau ini. Kena tipes. Stadium 4 tipesnya orang ini. Alis kenapa enggak sekalian pamit, Om? Kenapa cuman yang di atas? Alis sekalian. Halo, semangat malam. Padahal sekedar menanya. Iya, selamat malam, bosku. Iya, Katolik Protestan, bosku. Apa Kristen? Wah, buka Islam. kamera. Islam. Apa yang benar agamanya apa ini? Ya, Islam sama Kristen. Kristen, tapi Islamnya dibelakangkan. Lagi Islam. Abang mirip artis Benyamin S. Iya. Kita Di terus. KTP apa, Bang? Di KTP apa agamanya? KTP saya. Iya. Ya Islam, Kristen, Oh, lama. tapi Islamnya dibelakangkan gitu. Maksudnya gimana itu? Ya itulah bang. Islam. Aja. Maksudnya? Jadi tempat ibadahnya di mana? Apa? Opungmu tuh. Masa agamanya Krislam? Krislam. Ada Iya, pertanyaan aku bang, tapi Enggak, tanya dulu Manduluji opungmu dulu kan. ini sudah garu-garu kepala dia. Agamanya Krislam kata dia. Krislam. Kayak mana Baru bang? kepala. Krislam ini maksudnya gimana nih? Kristen Islam. Bukan abang itu, opungmu. Oh, opung. Tulang. Ya tulang. Enggak. Krislam perlu ini gimana maksudnya tulang? Enggak perlu dibahas itu. Amang Boru. Masalahnya ini aja temanya itu sesuai temanya aja. Itulah perlu. Oh, siap. Aku Itu kalau kan ini betul kan? orang yang Iya. berilmu tulang. Iya. Kalau yang ini nih, aku ada pertanyaan di Kedetua nih. Ada orang yang nanya nih. Kedetua. Mau ingat aku. Kutanyakan Kedetua sama semua lagi? dulu. Gimana menurutnya? Iya. Kenapa siapa kede tua? Hah? Bukan, jadi kok ke gede tua nggak juga harus minum tua. Ibaratnya ilmunya aja diambil tulang. Aku ke gede tua tadi. Jadi banyak yang mau ngomong sama Gini semua loh. ini. Kita tangkap. Tunggu dulu. Bentar, ada mau ngomongkan. Jangan kalian kira aku minum tua ya. Aku sebenarnya aku ngisi belagu Dia aku boleh, aku penyanyi, merasa. cuman penyanyi dia apa gitu loh. Istilahnya ada pesta gitu kayak orang Batak gitu. Jadi suara aku Coba. serak. Bukan Coba karena nyanyi dulu, Bang. Satu lagu dulu. bukan karena minum. Kalian apalagi kayak kemarin. Tunggu dulu bang. Kemarin aku naik sama Abang Juma ini juga dibilangnya aku minum tua itu katanya pemabuk itu katanya kan udah beda kan aku bukan minum tapi karena kebanyakan aku ngisi ada acara-acara pesta Batak Kapan-kapannya dia naik ke sini abang ini. gitu. Waduh Tulang dengar dulu. Nggak ada tunggu dulu kau minum Bang tua. Juma tunggu dulu bang berpotong apa mungkin aku bersumpah berkubilang sama abang. Kapan Dengar, naiknya, Bang? apa mungkin aku bersumpah aku bilang pernah aku naik kemari kayak gini ngomongnya. Pakai akun lain. Abang bilang ini orang Batak minum banyak tua itu katanya. Onten abang dibilang gitu di bawah. Onten. Gitulah kira-kira. Bukan Enggak. aku yang bilang. Tapi pakai akun lain. Itu. Apa bang? Akun lain abang pakai waktu naik ke sini. Enggak loh bang. Ini aja tetap. Enggak bohong aku. Coba nyanyi dulu sedikit lagu, satu bait. Jangan Suara aku- nyanyi apa nih Kristen? Jangan masuk Kristen semua nanti yang nonton. Jangan. Enggak. Jangan. Maksudnya kayak mana sih? Disuruh Dia lagu. penyanyi. Dia penyanyi Nyanyi di pesta-pesta. Oh. Bukan nyanyi. Ayo, aku apanya? Ah. Ayo. Satu, Mau dua, apa gitu? tiga. Ya. Iya lagu. Sinanggar tulo atulo Sinanggar tulo atulo Sinanggar tulo atulo Itulah kira-kira. Udah. Bagus lagunya, bagus. bagus, Bang. Kira-kira. Yang Apa tadi itu? Ya, itulah dulu. Bahasa apa Itu tadi? lagi dulu. Bahasa Bugis. Bahasa Bugis bukan? Hah? Dan tadi itu bahasa Bugis atau Madura? Kok bahasa Bugis Sinanggar tulo bahasa Bugis? Lalu? Kayak mana ya bang? Lalu Abang ini enggak lurus-lurus aja ngomongnya. Awak ngomong gini. Serius kok abang nggak belok pernah ke dengar lagu sana. tuh? Yang biasa aja ngomong.
mana kau dengar lagu itu? Aku hafal pun. Bang, Apa? Jadi kau tanya dari mana asalnya? iya, abang ini. Enggak, aku ajak. Tunggu dulu bang. Ajak Abang Juma emosian ini, aja nanti. dengar bang. Itu kan Abang emosi. Juma ini ngomongnya nggak konsekuen. Masa abang bilang ngomong bugis kayak gitu? Jujur aja bang Juma. Iya. Tahu aku Iya, dalam iya. hati abang itu, ngeledek abang itu. Sebenarnya tahu itu lagu Batak. Coba. Aku Tapan mau Muli atau uji Tapan abang Muli? ini lagi pengaruh minuman atau tidak? Ya. Astagfirullahaladzim. Betul. Gila. Kok jadi kok jadi minuman lagi? Iya. Kok astagfirullahalazim? Tapi Kristen. Tadi dengar bang, awalnya tadi ku bilang itulah dulu itu, yang ini dulu kita bahas. Ku bilang datang abang yang di bawah. Oh ya pas, abang ini ada apanya? Terus Oh, ya, abang udah, bilang tadi, udah. abang bilang nyanyi, aku nyanyikan. Udah. Oke. Padahal abang tahu loh, makanya ku bilang aku tahu hati abang itu. Tahunya abang itu bahwa saya yang ku nyanyikan itu lagu Toba Batak. atau lagu Batak. Tapi abang bilang itu pura-pura bola ya, atau lagu apa itu ya? Lagu Bugis. Itulah Aku kau bertanya goblok loh. Bang Juma. Wajar kau bilang goblok. Kau goblok-goblokkan dirimu. Itu nggak goblok kan abang? Itu Ya udah, ibaratnya ya udah, memuji ya diri udah. seseorang tuh. Ya udah. Teknik nggak abang apa-apa. ini, Udah, itu dengar memuji dulu. diri kita. Enggak, loh abang ini pun lucu. Enggak nyambung. Serius, Abang? Sebenarnya udah nyambung. Ya. Abang itu udah tahu sebenarnya, tapi dia bilang abang itu lagu Bugis Udah ya. aku bilang kan Lagu dia apa, Kak? opungmu. Nah, tengoklah kau nggak percaya. Itu. Sebenarnya dia Gimana? goblok. Matamu punggu. Itu Ah, ini. kira-kira. Ya, Ya udah oke, masuk. tulang ya. Masuk. Kita ke khotbah kita malam hari ini. Nah, udah 1-0 kan? 1-0. Ya, 5-0. Nah, 1-0, 5-0 lah, 5-0. Ah, ya. Aku mau nanya bang, Ya. atas namanya darah ini bang, di Darah agama itu apa bang? Kalau kita misalnya makan darah, haram hukumnya. Artinya, atas Haram nama hukumnya. darah kalau makan darah. Nggak kita mau boleh, makan Bang. darah, maupun darah hewan, darah darah hewan lah yang kita makan sehari-hari, kayak ayam, Iya. kayak Dia kan nggak makan darah juga. Islam. gitu. Iya. Nggak boleh itu. Nggak boleh itu bang. Sekarang, Iya. Bang, Itu belum ini tunggu belum dulu, pertanyaan Bang. nih. Jangan. Aku cuma nanya dulu pertamanya. Ini Bang nanti Juma. kenapa pertanyaannya? Bang Jum, Iya. dia kan nanya aku, jangan ya Bang yang jawab. Gimana Oh ya sih? sudah. Buk, Oh, kok alah. nanya kau? Kita sama-sama Kristen, tulang. Nanya dia kita yang berdua nyerang dia nih. Iya, ngapain aku serang kau? Kita sama Kristen, sama-sama Islam nih kita. Mamaku pun Islam. Abang Kristen kan? Akbar. Kristen. Masya Allah. Oke. Hah? Oke, satu. Karena abang bilang Kristen, oke, kita satu iman berarti kan? Iya, haleluya. Lanjut. Oke, makanya aku bertanya Betul, semua ya. nih, agak berjebak Ya. sedikit nih. Tapi Abang nanya sama aku, apa tadi abang tanya? Coba ulangi. Nggak terjawab sama mu bang. Udah biar Nanti aja. struk ringan kan Abang nanti. tadi nanya apa Gini-gini. sama aku? Gitu-gitu nanti. Nggak ada yang kutanya sama abang. Nggak ada kutanya. Coba abang dengarkan telaah sama pikiran abang sendiri. Kayak mana? Ini pertanyaan kami nih. Soalnya yang di kedai tua dekatku, dekat rumahku, nggak mau debat sama abang Zumani, tapi dia mengasih pertanyaan aja. Oh iya, apa abang tanya? Nah ini kok jadi kau yang nanya aku? di dalam Muslim, apakah boleh kita ini memakan darah? Kau lah. Nggak boleh. Nggak boleh bang. Iya. Ah. Terus kenapa ada orang menjual ikan asin, telur asin, habis itu apa lagi? Itu hewan darah yang dibekukan loh. Paham apa maksudnya? Darah yang dimaksud di Secara tidak Islam langsung itu kita udah makan darah itu. itulah kebiasaan orang-orang adik ini selalu bikin aturan di luar aturan Tuhan. Mande kan bukan abang. Ini pertanyaan orang, jangan nanti gara-gara ini Iya. awak kena juga. Yang Ah. tidak diharamkan diharamkan, yang diharamkan tidak diharamkan, kan lucu. Bukan yang tidak diharamkan bang. Tapi seperti yang abang bilang darah itu haram. Lantas Haram. kenapa kalau kita misalnya nggak ada duit untuk membeli ikan yang segar, kita belilah ikan asin. Betul nggak sih?
Itu bukan darah, itu ikan. Iya ikan, tapi ikan itu dibelah, dikeringkan loh bang. Sama darah-darahnya. Soalan gitu nanti. Ini Gak pertanyaan. percaya? Itu suruh yang bertanya itu hadir ke sini. Biar ku sentil bibirnya. Oh pertanyaannya kayak gitu kali. Iya, katanya sama aku gitu bang. Jadi Enggak, bilangnya, enggak, coba itu kau tanya itu sama dia. Kalau memang dia orang hebat tentang agama, tanya itu sama dia. Bahwasannya kan mereka dilarang semua. Kalau Dilarang, tai luwak maksud- kopi, udah aku bahas sama si Nora tadi siang, tadi pagi. Tai luwak maksud- kopi, Maksud daripada darah itu adalah darah yang dicurahkan, lalu dikentalkan, lalu diminum atau dimakan, itu tidak boleh dalam Islam. Karena itu kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu, maka itu dilarang. Darah itu kuman virus, itu nggak boleh. gak boleh dimakan. Lantas kenapa kita makan? Apa yang kamu makan? Darah. Ya kayak mana cara dia yang bisa menjelaskan tadi ya, tapi aku agak lemot karena sedikit setengah aku tadi minum tua sedikit. Sebenarnya Lemot. sebenarnya gini tuh bang. Ini kita masalah darah tadi ya. Sebenarnya yang dibilang Abang Juma itu betul juga bang. Begininya itu. Biar agak ku kasih tahu intinya aja ya. Memang kalau memang abang Kristen seperti abang bilang tadi yang di bawahku, memang di agama kita Kristen khususnya ya, darah itu dilarang untuk dimakan. Tetapi bukan berarti seperti abang bilang tadi itu dilarang kering. kita makan darah, terus semua berdarah kita makan, terus salah. Kan itu di ajaran kita Kristen. Iya. Kan gitu. Yang jelas itu begini loh. Itu kan darah itu kalau memang abang Kristen ya aku terangkan ya. Darah itu kalau memang di kita Kristen ya kan itu kan hidup. Darah itu hidup. Jadi karena darah itu hidup, kalau kita makan itu istilahnya jadi dibilang haram. Kan begitulah kira-kira. Betul enggak? Iya. Begitu Oh. enggak? Jadi seperti abang bilang nanti, Anggaplah. seperti abang bilang tadi, darah itu apa yang jenis darahnya dimakan, misalnya contoh, daging ikan laut pun berdarah kita makan haram, begitu. Seperti, Lagian ngapain? Ya seperti inilah bang, kayak telur. Telur tuh ada darahnya loh. Sama aku bilang. Telur itu ada darahnya loh, kayak telur, kayak ikan asin. Ikan asin tuh ikan dia tuh ikan segar, dibelah dua, dijemur, dikeringkan, sama darah-darahnya. Tunggu dulu bang, sorry bang, maaf dulu ya. Jangan-jangan abang Apen ya? Apen Kristen juga. Gak makan darah itu. Iya, tetapi ini kopi pun tak bisa. Aku bang, aku Kristen Katolik, Kristen Protestan, aku Kristen Protestan. Itulah Mama. kira-kira. Kristen Protestan kenapa Muslim. tanya belajar lah. Cuman si cilik ini. Tapi begini loh bos, Gak kuat agamanya ini. kayak gini loh bos. Bukan gak kuat agamaku kakak. Ini pertanyaan untuk orang Muslim, bukan untuk kita orang Kristen. Paham gak sih? Untuk Hah. itu gak makan darah. Ya itulah bang. Ya udah itu lanjut. Ya udah. Kayak Untuk gitu abang juga. Zuma pertanyaan ini bukan untuk abang. Kenapa abang yang menjawab? Ya oke. Kan gitu. Yang satunya Udah, lagi, aku nggak makan Ya. babi anjing. Aku Batak Parsubang. Udah dibilang dia mabuk, kok nggak percaya. Jika kita merujuk langsung pada Al-Quran, hukum memakan darah adalah haram mutlak. Ketetapan ini bukanlah perkara khilafiyah atau perbedaan pendapat, melainkan sebuah ijma' para ulama karena dalilnya yang bersifat sangat tegas. Salah satunya tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Menurut saya, poin penting yang harus digarisbawahi di sini adalah jenis darah yang diharamkan. Di dalam surat Al-An'am ayat 145 diperjelas bahwa yang diharamkan adalah darah yang mengalir, artinya darah yang keluar dari tubuh hewan saat disembelih atau darah yang sengaja ditampung lalu dibekukan, seperti marus atau saren, itulah yang haram dikonsumsi. Adapun darah sisa-sisa penyembelihan yang masih menempel pada daging atau urat-urat setelah dibersihkan,
hukumnya dimaafkan dan tidak merusak kehalalan daging tersebut. Selain itu, Islam juga memberikan pengecualian untuk 2 jenis darah yang suci dan halal dimakan berdasarkan hadis Nabi, yaitu hati dan limpa. Secara medis, menurut saya pelarangan dalam Islam ini membuktikan mukjizat syariat. Darah yang mengalir adalah tempat bersarangnya bakteri, racun, dan metabolisme tubuh yang dibuang. Dengan mengharamkan darah, Islam menjaga kesehatan umatnya dari segala macam penyakit. Jadi kesimpulannya menurut saya hukum makan darah dalam Islam adalah haram, kecuali hati dan limpa yang memang dihalalkan oleh syariat. Nah, aku Batak Parsu bang, nggak makan babi Siapa anjing. mabuk? Abang Juma ini siapa bilang mabuk? Temannya dia yang kasih pertanyaan dari Ah, lapak tua itu diambil pertanyaan itu. Temannya lagi mabok bikin pertanyaan, makanya cabut dulu, pertanyaan Bang, cabut. aneh. Biar sadar dulu. Jadi ini pertanyaan agak nyesat juga nih Bang Zuma, kalau menurutku. Memang diharamkan makan darah, tapi darah apa dulu? Darah yang dikucurkan dari hewan lalu dibekukan itu nggak boleh. Darah yang keluar dari binatang itu nggak boleh. Kalau ikan Iya, itu, seperti kalau ikan di Islam itu kan halal itu. Ikannya halal, darahnya Darahnya pun halal karena darah yang dimaksud di situ adalah darah. bangkai loh itu Bang. Ini nih ikan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. dipotong, dijemur, itu bangkai itu Bang. Umat Islam itu makan ikan itu dicuci dulu, dibersihkan dulu, nggak ada lagi darahnya. Iya judulnya Kalau- ikan asin ini kan ikan bangkai ini. Dicuci lah dulu ikan bangkai ini. Ikan kering itu kan dicuci dulu, Iya dicuci. baru dijemur kan sudah tak ada lagi darahnya. Alamak. Oh, udah pertanyaan yang lain. Abang ini dari tadi mau bahas itu loh, tema. Dari tadi dia marah-marah terus sama bini. Oke, pertanyaan yang lain. Kakak sebelah yang molap tuh nggak usah disebut namanya lah. Kakak sebelah yang molap tuh nggak sanggup menjawab sama si abang botak gundul, Furuk namanya. Nggak sanggup jawab. Ini pertanyaan untuk abang. Atas namanya tai abang. Najis, halal, haram, makruh di agama abang. Ini agak pertanyaan sulit nih. Kotoran ya. Ya kotoran. Iya. Najis, halal, haram, makruh. Najis, haram. Najis. Ya, Najis sama haram. iya. Ya. Terus Contohnya seperti inilah. Kenapa dibuat luwak white coffee Indonesia ini? Bahwasannya itu tai, bekas tai dari hewan. Kenapa baik dari makanan atau minuman yang najis dibikin di Indonesia ini? Atau dibikinnya abang ini berdosa semua oleh pabrik luwak? Masuk juga. Cuman itu Bang. Masuk akal juga. Iya. Dibikin Baik. pabrik luwak ini untuk membuat najis kita semua di Indonesia ini. Apa yang dimakan sama luwaknya ini? Kopi. Kopi. Ya. Lalu kotorannya dikotorkan lah itu. Sekarang Bukan. begini. Gini kujelaskan. Apa? Sekarang begini. Misalnya nih ada kelereng. Kelereng itu nggak najis. Ditelan keluar sama kotoran. Ketika kelereng itu dibersihkan, dicuci dan seterusnya, kelereng itu nggak najis. Bisa dipakai main sama anak-anak, Itu boleh. kotoran bilang. Oke. Karena dibersihkan, ada istilahnya disamak, dibersihkan dan seterusnya. Nah, kalau dia kopi itu menurut yang kerja di pabrik kopi itu kopi yang dimakan sama luwak itu tidak diolah, pecah menjadi seperti pencernaan kita bekerja. Artinya Bang, kalau kita makan Bang Juma, pisang, maka dihaluskan dia lah akan maksudnya, diolah. kan? Nah, Dihaluskan. Tunggu Bang. Tapi kalau Tunggu, di Bang luar Juma. itu katanya tidak gitu loh. Bang Juma. Nah itulah yang dibersihkan, Bang, itulah yang diolah tunggu, lagi. nanti lepas ilmu diolah. kuning. Itu Tunggu, Bang diolah. Naga. Nanti lepas Itu ilmu kuning. diolah. Berkus Itu diolah, Bang. dibersihkan sama Dibersihkan. seperti kelereng tadi itu diolah dibersihkan. Apakah najis? Enggak. Oke. Jadi semisal nih. minum dulu aku. Biar ambil air Oke, minum. Bang. Oke. Jadi aku ini bertanya, jangan kecewa ya Bang bertanya aja kita nih. Udah mulai Jadi tekan yang dia. salah ini si luwak sebenarnya kan itu. Jadi semisalnya akulah makan biji kopi. Sap. Ku berak kan. Tuh, nampaklah biji kopi terpilih di berakku. Kan gitu. Ku pilih lah. Sip. Ku bawa ke pabrik halal.
Digilingnya, dihaluskannya, dibersihkannya sebersih mungkin, dibikin cap logo halal. Tekek. Kusajikan kopi, ku kasih sama ini Bang Zuma, bekas tai terpilih, bekas dari taiku, kopi terpilih. Boleh, Silakan boleh. minum Bang Zuma. Aku yang Mau Bang beli. minum? Aku butuh 1 karung. Kau Mau Bang makan minum? besok 1 karung. Saya minum. Kau Wih. makan besok 1 karung ya. Tapi Dengan seperti 1 kopi karung yang lah. dimakan. Loh, kok 1 Saya karung? butuh. Pabrik, Mati ya, Wak. pabrik itu butuh bertonton. Hah? Mati Jangan kamu. sama. Nah, Iya. itulah pertanyaan bodoh. Itu pertanyaan bodoh. Kok bertanya bodoh, Pertanyaannya Bang? menyiksa diri Anda sendiri. Kalau kamu Enggak loh. kalau kamu punya teman-teman ada 100 yang bisa makan kopi luwak tidak dicerna, hadirkan mereka, saya akan bikin pabrik luwak yang keluar dari pantat manusia. Bukan. Sedangkan lu Berani aja kau memakan makan biji kopi itu kopi nggak per karung loh, Bang. seperti luwak makan telan. Ya sekarang Gini loh Bang Juma. tapi Gini dikumpulkan sampai bertonton. Iya, dikumpulkan bertonton tapi luaknya Pertanyaan banyak. konyol nih pertanyaanmu. Jadi kau suruh Ya sudah, kami orang besok Kristen kau ini makan. memakan kopi. Gitu. Iya Halo. sudah besok. Nah silakan, silakan. Gini, makan Bang. mentah Tunggu dulu, semua Bang. itu kopi. Makan. Nanti nanti ee-mu itu kau bersihkan. Setelah kau bersihkan, kau jemur, kau bersihkan, kirim ke kami. Kami beli per kilo. Saya beli teruskan. Makanya jangan kau bertanya sesuatu yang merugikan dirimu gitu loh. Itu nggak merugikan diri abang, nggak merugikan diriku. Yang membikin ini merugikan kita. Ya sudah, Itu tujuannya. Kalau begitu besok kita bikin MOU, kau makan telan kopi itu, kau kasih cukup 1 karung goni, setelah cukup kau kirim ke sini biar aku bayar kau nanti ya dek ya. Mau Gini dulu, siap Bang. khususmu makan, Kita Jadi singkat cerita kita aku, nanya Bang. ini siap lari khusus kemana? Cuma mau ngomong kerja saranku tuh. aja. lari nanya ini agak belok kemari. Bukan gitu. Bukan Belok gitu ke Bang dia Juma. katanya. Jadi gimana? Aku jadi Bang Naga, aku kasih bingung dulu, kasih bingung paham. bingung ikuti cara pola pikir Bang Juma. Kenapa aku bilang bingung? Poinnya gini loh Bang. Tadi masalah haram kotoran Najis. luwak dimakan kopi ini dikeluarkan itu sebenarnya haram kan begitu kira-kira. Tadi Bang Juma berjelaskannya ibaratnya guli dimasukkan ke mulut kita masukkan keluar dicuci kita makan kan abang yang masukkan kayak gitu, abang yang masukkan guli itu ke maaf dulu ya ke mulut abang keluarkan abang keluar itu bukan lagi bukan luwak kopi lagi bukan luwak kopi luwak lagi udah kopi luwak Juma kan ditanya ini pergi ke sini jadi aku nggak nyambung jadi Abang nggak istilahnya paham. intinya tadi Dia abang nggak paham. Tadi saya ditanya tentang kenajisan. Saya katakan kelereng masuk dalam perut manusia dicerna keluar pun itu tidak berubah masanya menjadi najis Bang. Pahami itu dulu dong. ya oke Oh, paham aku maksud oke. Bang Zuma nih. iya Kan tidak najis jadinya kelerengnya ini kan. ini kan Bang iya nggak berubah kan. Tapi Ini di mata kopi lu luwak najis, ini udah Bang. jelas berubah jadi kotoran hewan yaitu hewan luwak bukan dimasukkan ke Kelereng mulut. tadi itu, kelereng Walah. tadi itu jadi kotoran juga yang keluar. Tapi kan dipertanyakan ini kenajisan. Setelah kelereng itu dibersihkan, diolah kan jadi tidak najis lagi kan gitu. Itu dari tubuh manusia loh. Berarti nggak Ini- najisnya di bumi, najisnya di surga, gitu. Apa pula najisnya di surga? Di situ bukan begitu Juma poinnya. ini Bang Juma Sedang- kayak mana lah aku bilang? sedang- Bang tunggu dulu Bang Juma Hmm. aku bukan membedakan karena aku pro siapa pro ini ya kan abang ini kayak mana ya lekok sana lekok sini kita nggak harus fakta lah sesuai fakta lah kita ngomong. Itu kan abang masukkan gula abang bilang tadi sementara si luwak dia memakan abang mau masukkan kan beda coba dulu Oh sama. Ketika dia telan kopi itu, yang mereka konsumsi itu cuman kulitnya doang. Yang di dalam itu ada beberapa lapis itu nggak pecah dia.
Makanya keluar masih bulir-bulir. Itu pahami dulu. Masih bulir-bulir dia keluar. Nah, pada saat dia bulir-bulir itulah dibersihkan dengan cara modern seperti sekarang ini, lalu kemudian dijadikan kopi, dikonsumsi gitu. Jadi atas namanya tai di mata Tuhan tetap najis atau enggak, Bang? Najis. Tidak begitu, hukum Tuhan itu tidak begitu. Sama seperti contoh nih ya. Saya tuh suka makan pepes isi perut ikan bandeng. Apakah itu najis? Ya tidak, karena kadarnya tidak sampai kepada kenajisan. Jadi tidak semua yang berasal dari sana itu harus kita katakan najis. Contoh misalnya, ini sederhananya, telur ayam keluar dari anus, Aku pun bingung nih Bang Juma ini. bercampur dengan Tunggu dulu kotoran. Bang Juma. Saya tanya dulu, apakah kemudian telur itu najis? Ya kalau nggak dibersihkan najis lah. Najis kalau kau langsung makan kulitnya, kan isi dalamnya. Gini Sama loh, lah itu Bang. kopi luwak isi Bang. dalamnya juga. Alamak, Bang yang di susah bawah. kali belajar. Halo Bang di bawah. Sampaikan orang ini. Bang di bawah. Seharusnya Abang ikuti pertanyaan dia. Dia bilang tadi, Bang Juma dengar ya. Abang bilang tadi, ikan apa tadi? Ikan empak ya? Ikan Abang tadi, bandeng, ikan iya. bandeng. Apa tadi Abang bilang cuma tadi begini. Ini ada ikan empak, ikan bandeng di pipisnya kumakan. Di pepes Dipipis pula kumakan. dipipis. Ah, Ngomong susah. kumakan itu. Abang bilang tehnya kan, kumakan itu apa enggak najis? Abang bilang enggak najis. Itu kan enggak dikeluarkan, bukan kotoran. Yang kotoran itu pun ikan. Yang setahuku kotoran dikeluarkan dari lubang burit. Itu tuh kotoran. Biar Oh, tahu, jadi Abang. menurut Abang, kalau ada sapi di bedah perutnya, boleh Anda makan ee-nya karena nggak keluar lewat anus gitu. Alah, aduh Bang. Pusing kan? Jadi beda, kan? Jangan menyatakan sesuatu yang bikin sulit. Itu aja sederhananya tadi. Telur intinya ayam, jawabannya, tuh Bang? banyak yang ketik di bawah. Telur ayam keluar dari anus, najis gak tuh? Kamu tiap malam makan telur. Telur ayam keluar dari najisnya, keluar dari buriknya najis. Tapi kalau dibuka nggak najis. Ya, tambah najis lagi kok nggak kau cuci. Malah ke sana lagi. Iya, betul. Iya. Nah, Tapi kau bilang isi begitu dalamnya juga. tadi kau menjebak tadi kau. Begitu juga yang Asli keluar menjebak. dari perut luar itu dicuci, dibersihkan dan seterusnya. Pertanyaan apa Perlunya, sih? Pertanyaan anak kecil. Iya, itu makanya aku bilang sama kamu, ini pertanyaanku nih menguras isi otak, Bang. Enggak, bagi begini saya aja itu lah. mau lucu. Enggak. Halo, Enggak. Bos. Gini aja lah. Enggak. Ini temanya ini aja lah kita apa? Ini enggak. Ini nanti bagus. giring opini. Masuk. Ini Masuk. soalnya tapi sama aja Apa sebenarnya. Nanti digiring juga kita. Apa ini digiring? Bang Suma, Nanti Satu kita ini. kali lagi. Siap, siap. Ini ada Putar yang sini. mau nanya nih. Ada yang mau nanya nih. Iya. Tidak aku jadikan dunia ini dan isinya hanya untukmu Muhammad. Apa pengertiannya, Bang? Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk alam semesta. Jadi tidak ada satupun dari poin pengajaran Nabi Muhammad itu yang bertentangan dengan alam. Tak ada kemudian dalam ajaran Islam itu yang merusak alam semesta itu nggak ada. Itu jawabannya, Bang? Iyalah. Ini dari viewersmu yang suruh nanya nih. Dibilangnya coba tanya dulu katanya. Viewersmu nanya tadi. Jadi intisarinya tai ini gimana? Kalau Nggak di ada bumi masalah. najis dan di surga najis, atau di bumi najis di surga halal? Atau Nggak gimana? ada masalah. Intinya, Anda mengatakan najis itu kan karena dia keluar lewat anus kan. Sama seperti telur itu nggak najis. Najis ketika dia bercampur dengan kotorannya. Tapi ketika sudah dibersihkan dengan kotorannya kan tidak najis lagi. Begitu tapi juga dengan dibilang kopi luwak. di apa loh, Bang? Dibilang di pabrik luwak kopi itu bahwasannya telurnya di mana? kopi yang keluar dari anusnya musang ini kopi biji terpilih katanya. Abang pernah makan cabai? Abang pernah makan memang. cabai pedas? Banyak-banyak cabai? Terpilih Dengar itu dulu. maksud. Gimana? Berarti terpilih kan? Abang pernah makan cabai banyak? Iya. Jadi abang kan? Pernah abang melihat abang tuh berbiji cabai? Pasti pernah seumur hidup. Pernah Iya. kan? Terus? Jadi biji cabai yang di abang tuh biji terpilih.
Ya, kalau mau aku kasih. Kamu mau berapa? Ini bicara kopi. Iya, kan keluar dari ooknya musang tuh. Biji yang keluar dari ook musang itu terpilih. Cobalah kita manusia nih, kita makan cabai banyak-banyak nih. Beraklah kita tuh sakit perut kita. Kenapa yang keluar nih kok pedas sekali ya? Kan gitu. Kok pedas sekali? Kita lihatlah. Ada biji-biji cabai ini lagi kan gitu. Jadi biji cabai yang di bawah ini biji terpilih atau enggak? Goblok. Tidak ada yang keluar dari anus manusia itu yang bisa kemudian jadi kue, jadi makanan, nggak ada. Bukan jadi kue Beda makanan. kadarnya. Jadi Segala- biji cabai yang kita makan ini terpilih dah. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu ada hikmahnya. Babi diharamkan kalian makan. Tidak ada dalilnya. Kopi luwak Sorry, haram. mas. Saya nggak makan, mas. Sorry, mas. Saya nggak Yang makan, mas. yang di atas kita itu sekarang tidak ada dalilnya bahwa kopi luwak haram diharamkan pula. Tidak ada. Bukan diharamkan, dinajiskan iya. Diharamkan Ya dah. sudah, najis itu kalau udah dicuci nggak najis lagi. Menurut saya, jika kita merujuk pada Al-Quran dan Sunnah yang dirumuskan oleh para ulama, perkara yang dikategorikan sebagai najis secara garis besar terbagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu najis mukhaladoh atau najis berat, najis mukhafafah atau najis ringan, dan mutawasitoh atau najis sedang. Secara terperinci, berikut adalah benda-benda yang disepakati sebagai najis menurut saya. Yang pertama, ada anjing dan babi. Ini masuk dalam kategori najis berat. Seluruh tubuhnya termasuk air liur dan kotorannya adalah najis yang cara mensucikannya harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Yang kedua adalah kotoran dan air kencing manusia serta hewan. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur makhluk hidup adalah najis. Pengecualian ringan diberikan hanya untuk air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Yang ketiga adalah darah, nanah, dan muntahan. Darah yang mengalir termasuk darah haid dan nifas, serta nanah adalah najis. Begitu pula dengan makanan yang keluar kembali dari lambung atau muntah. Yang keempat adalah wadi dan mazi, cairan bening yang keluar dari kemaluan karena kelelahan atau wadi, atau karena syahwat yang mulai bergejolak atau mazi. Hukumnya adalah najis dan membatalkan wudhu. Yang kelima adalah bangkai hewan. Hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i hukumnya najis, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang keenam adalah minuman keras. Mayoritas ulama atau jumhur ulama menilai zat khamr yang cair adalah najis secara fisik. Jadi menurut saya pemetaan najis dalam Islam ini dibuat bukan untuk mempersulit umat, melainkan sebagai bentuk kasih sayang Allah demi menjaga kesucian fisik, jiwa, dan kesehatan kita sebelum menghadapnya dalam beribadah. Mengenal benda-benda najis ini adalah kunci utama agar bersucinya kita bernilai sah di mata hukum syariat. Ada caranya kemudian sesuatu yang najis itu bedakan najis dengan haram. Ada teman Bang, saya nggak ada nanti kita kapan-kapan lah, abang searching HP atau siap lab kan, abang lihat cara luwak kopi itu membuat bang, pasti abang gak akan minum. bilang enggak. Luwak itu berak dikumpulin sama taik-taiknya, Ada lebih tuanku dijemurnya bang. Jadi daya serap kopi itu diserapnya air taiknya itu dicuci bagaimanapun dia udah membeku di dalam, diserap oleh sari pori-pori kopi itu loh. Itu yang menjijikkan terus bagi. sudah ada ini membayangkan tai luwak ini sama seperti tai manusia gitu. Ya enggak juga. Jadi besok-besok kita makanya mau berburu. Kadarnya Kalau misalnya jangan kita berburu luwak, disamakan, kadarnya jangan disamakan, kadarnya. enggak bang. Masa jangan Bagi disamakan. orang yang sering minum luwak white coffee, besok-besok nih, ketemu luwak deh kan. Taiku aja kau makan, sok-sok pula Eleh. kau katanya. Oh, pikiran anak. Iya enggak sih? Abang ini Itu marah. loh. logika sendiri loh. Ya udah, bawa logika kamu itu pi tidur sebentar. Itu abang ini mau bahas tema tuh dia sudah mulai marah dia. Lama-lama istrinya dipukulnya nanti. Udah mulai emosi. Banyak yang gitu. bilang pusing katanya, pusing dia. Dia kuat ya beragam. Agama yang Nah, silakan. agama yang suka kepalsuan itu temanya ya kan. Iya bang. Jadi kalau sesuai tema Abang Juma ini agama yang suka kepalsuan berarti
secara tidak langsung tema ini merangkai atau menuju ada suatu agama yang palsu. Begitu kira-kira? Kah? Bukan agama palsu, suka kepada sesuatu yang berbau palsu. Kok nyaur katanya udah palsu-palsu lah itu bang, nggak usah, udah ngerti. Kalau menurut aku ini temanya ini nggak tamat SD pun dia kurasa, ya nggak tamat SMP pun kurasa udah tahu ini maksudnya ini. Pokoknya itulah palsu lah itu, biar lebih jelas, ya kan? Ya terus silakan. Jadi coba karena abang membuat tema ini, jelas-jelas abang buat tema ini kan, ya kan? Karena abang membuat tema ini, coba dulu kasih dulu contoh atau kasih keterangan pendapat abang yang masuk di nalar pikiranku. Baik. Apa yang di tema abang ini terangkan gitu kira-kira. Baik. Coba. Oke. Ya. Saya kasihlah satu contoh gini. Sebelum manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan itu sudah ada. Bahkan sebelum agama itu turun melalui para nabi, Tuhan itu sudah ada. Sebelum Maria lahir, Tuhan itu sudah ada. Tiba-tiba saja Maria melahirkan manusia. Lalu dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan yang sudah lebih dulu ada. Nah, pertanyaan yang muncul nanti tuh, ketika Maria melahirkan manusia, lalu manusia ini dibuat menjadi Tuhan, pertanyaannya, apakah dia Tuhan asli atau Tuhan palsu? Sementara kan sudah ada Tuhan lebih dulu. Apa jawaban abang ini? Oke. Kenapa kau pertaruhkan mengenai agama? Agama orang. Agama kau pelajari. Oke, begini, Pak. Sebenarnya ini gini aja lah, Pak ya. Itu pertanyaan dari Bapak Juma sama saya, selaku saya agama Kristen. Iya, Anda juga boleh bertanya tentang Tuhan Oke. saya nanti. Palsunya di mana kan gitu. Iya, lanjut. Udah. Udah. Di balik itu, Pak, di balik pertanyaan Bapak itu sama saya jawab. Cuman ada garis bawahnya atau garis pengecualiannya atau pendapat dari saya. Sebelum saya jawab pertanyaan Bapak itu, saya kasih tahu dulu Bapak Juma ya. Kenapa Bapak membahas ini pada saya? Sementara Bapak Islam, saya Kristen. Oke, itu satu. Kedua, pertanyaan Bapak ini saya jawab. Dah? Berarti Tuhan itu atau Tuhan kami Yesus itu kenapa ada? Yang di mana Tuhan? Kok ada lagi Tuhan? Yang mana sebenarnya Tuhan? Kan itu kira-kira kan? Iya, kan sudah ada Tuhan sebelum manusia dicipta. Pokoknya itulah itu kuncinya. Kok ada lagi Tuhan? Yang mana sebenarnya Tuhan? Sementara sudah ada Tuhan duluan sebelum Yesus lahir. Kan gitu kira-kira. Oke. Jadi gini Pak. Menurut ajaran kami atau menurut Alkitab kami, ini kami loh. Beritahu Bapak. Ini kami ajaran Kristen. Menurut ajaran kami Kristen, benar yang dibilang Abang Juma itu sebelum Tuhan Yesus lahir atau datang ke dunia ini sudah ada Tuhan benar. Tetapi tunggu dulu. Tetapi Tuhan yang duluan pertama itu, yang duluan yang bilang Bang Juma tadi, udah ada Tuhan duluan, baru ada Tuhan lagi, itu yang dilahirkan itu Tuhan Yesus Kristus. Udah itu bersama-sama dengan Tuhan kami yaitu Tuhan Kristus. Bersama-sama dengan gini keterangannya menurut ajaran kami. Itu dibarengi firman, berarti bersama-sama firman dari Tuhan yang duluan ada itu
Jangan kok bah tulang. Panjang kali tulang. Enggak. Nanti masuk Kristen nanti dia. Iya. Jangan dulu bang, biar nalar ini. Sebenarnya udah aku bilang garis bawahnya. Makanya aku bilang kalau aku menerangkan sesuatu itu, SD pun langsung nyimak. Akan udah aku bilang tadi, itu ajaran kami. Jadi udah jelas tadi. Bersama-sama dengan firman Tuhan, yaitu duluan Tuhan daripada Tuhan Yesus, yaitu yang dibilangkan Bang Juma tadi, yang dilahirkan itu. Bisa dibilang sama kami, ajaran kami Tritunggal Alfa Omega. Itulah kita Tritunggal 3-1. Udah itu ajaran kami. Udah saya jawab. Udah. Jadi Jangan kau cemooh bang. Dengar Jangan kau aja mau didengar. Aku dengar, aku lah ngomong-ngomong kok aku dengar. Ya kau seakan-akan mencemooh. Sosok megang obat kau. Kena penyakitan aja kau langsung. Pening Ya, aku itu dengar ajaran penjelasan kami. abang ini, pening. udah. Simpel aja bang, simpel. Jadi Situ ada yang pening pusing, apalagi aku. pusing. Nah, pusing juga kan? Enggak. Simpel aja bang. Yang pertanyaan abang Zuma ini, kenapa Tuhan Yesus itu dituhankan? Padahal dia cuma utusan. Itu kan bang Zuma? Iya, betul. Aku langsung dapat pertanyaan intisarinya. Ini malah kok ubah tulang di sini. Garis salah, abang. Kenapa aku Sorry, tulang. kenapa Aku nggak jadi dicemooh. korban? Abang pun kayaknya nggak Kristen ini. Kenapa jadi kok? Aku kan Sumpah, menerangkan. sumpah mati aku. Kristen pantek lah. Kristen aku anjing. Anjing lah nih. Kok gak Kristen? Saya Kristen aku. Pantek. saya menyerah. Kurang ajar kau sebentar nih bang. Baca nih bang. Baca nih ya. Masih mau Bos, aku datang besok. Bos, Kami damai Tuhan. kalau Kristen abang, dengar ya bang, aku manggil abang sebenarnya sama kau. Udah, Kenapa? kita aja aku manggil abang. Kalau bapak itu Kristen bukan gitu cara ngomongnya. Bisa kita argumen, tapi bukan kayak gitu ngomongnya. Iya. Itulah sebenarnya, itulah kalau anak Kristus, itulah Kristen. Dengar Kristus ya, itu tulang. Tunggu bos, Kristus itu tunggu dulu, mengajarkan kebenaran. Simpel, Tunggu, padat, bos. jelas, mudah dimengerti. Itu. Iya. Kalau kayak gitu Kan kok masih bawa, terangkan bagus tadi. sama hari Minggu besok kok bah. Dengar bos, makanya aku bilang bos itu abang nggak Kristen. Dari omongan bos itu tadi cakap kotor nggak kayak gitu kalau Kristen. Betul nggak aku bilang? Iya, siapa yang nggak ya gimana lah kita kepercayaan kita malah dibilang orang kita nggak percaya sama diri kepercayaan kita sendiri. Gimana nggak kecewa? Iya, Abang maksud bilang lah aku nggak begini Kristen. lu, nggak ngerti. Masa harus cakap kotor? Ku tanya dulu. Ya udah itu aja kuncinya. Oh gitu. Oh, sorry Oke. lah bang, sorry salah. Nah, udah gitu. Tuhan, Nah. Tuhan Itu minta kita- maaf, Tuhan. Lagi pula, udah. Kalau memang abang itu Batak, cakap kotor itu sangat istilahnya kalau Iya, bahasa- abang kayak masuk angin. Itunya bang, maksudku. lurus. Ya, lurus abang. Aku nggak membela siapa-siapa, tapi ibaratnya coba tenang, simple, padat. Orang mengerti. Jadi kita kena bully di sini bang. Kita sama-sama Kristen. kok kena bully? Kita kena Kenapa bully. kena bully? Iya, Yang bully botol kau. katanya bang tadi bawah. Nanti aku juga yang kena tuh. Aku membela abang juga supaya kita selamat ke surga. Lagian kan udah aku bilang tadi, dengar ya. Agama intinya di situ. Aku menerangkan ajaran aku. Udah, gak usah dulu ikut kau lah dulu. Itu Oke, ajaran aku Kristen. Kan udah aku terangkan tadi. Ya itulah jawabannya. Ya udah. Jadi yang Jawabannya bang. Walah. Kau? Berarti apa rupanya kalau kau memang Kristen? Jadi ku tanya dulu bos. Jadi kita berdebatkan. Sebenarnya Tanya aja masa kalian berdebat. kau lalu ku tanya. Menurut kau lah. Udah jelas tadi dikasih tahu si Juma ini pertanyaan. Udah kau lalu yang jawab. Coba. Itu pertanyaan Jangan untuk pendeta yang menjawab itu. Aku masih orang awam tulang. Jadi kenapa? Jadi kalau nggak bisa kau menjawab, kenapa jadi kawan-kawanku berdebat?
Seharusnya kau dengar. Itu yang di bawah itu tahu kang bilang botol-botol itu. Biar ku tanya dulu ente. Tahu kau? Ini pengikut dia. Kau pun Tahu. tololnya kau. Dibilang kau tolol nggak Iya. terima. Ya udah. Ya, Ya wajar. tulang itu menyampaikannya ibaratkan Walah. lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini. Kok- Jadi nggak ada sarinya. Lari di mana coba dah dulu? Kan udah kau terangkan. Dibilangnya intinya tadi pertanyaan dia nggak nyimak abang kan? Dibilangnya sebelum Yesus datang berarti sudah ada Tuhan, baru datang lagi Yesus. Kan itu ceritanya. Kan itu yang aku terangkan. Ajaran kami. Kan aku bilang, udah aku bilang garis tengahnya. Ajaran kami. Sesuai ajaran kami ku terangkan ya. Ku jawab, ku jelaskan. Di mana tololnya? Yang bilang tolol itu tahu kau? Inilah ante-ante Abang Juma, biar tahu ente. Apain kau? Jadi kita berdebat. Udah jelas-jelas tadi kau Bang. jawab. Enggak. Contohnya yang Jelas-jelas pertama dari pendeta. Jangankan pendeta, aku pun bisa jawab pertanyaan Bang Juma ini. jangan asal jawab Bang. Tolong kita sama-sama Kristen nanti malu sama kita. Ya itulah. Jadi Tolong. Tritunggal nggak betul itu. Tritunggal 3 jadi 1. Di mana salahnya itu? Kan udah aku bilang. Kok kaku larinya nih? Tritunggal betul nggak aku bilang itu kalau abang Kristen. Ajaran kita Tritunggal 3-1. Kalau memang abang Kristen. Nggak bisa bang jawab kan? 3-1. Dengar dulu Bang, bisa aku jawab. Kalau itu bisa aku jawab. Ya udah. Dengar dulu. Kok kira Coba. Kristen emeng-emeng awak tiap hari Minggu ke gereja? Ya udah jawab. Udah jawab. Tritunggal itu artinya jangan dibilang 3-1. Jadi seakan-akan Tuhan kita 3. Paham? Jadi apa mana? maksudnya? Coba lah dulu. Ya udah terangkan lah, terangkan. Allah, Bapa, Roh Kudus. Oke Bang? Allah, Bapa, Roh Kudus itu bukan ketiga-tiganya Tuhan kita. Di dalam Yesus ini ada semua dia. Dia sebagai Allah ada, dia sebagai Roh Kudus ada, dia sebagai apa ada. Jadi itulah makanya 3 jadi 1. Jangan disebutkan ke mereka kita ini 3-1. Itu yang menjebak kita. Paham nggak sih? Itu namanya ada 3. Siapa yang membandingkan Tritunggal Tuhan kita kan 1, tapi kan 3 jadi 1, 3-1 loh. 3 jadi 1. Kan abang bilang. Aduh. Nanti Coba. sama kayak seperti ini bang. Biar. Beli 1 gratis 3 gitu nanti kata orang kayak mana? Bang, tunggu dulu bang. Oke, terangkan sama abang. Biar lebih jelas bang ya. Abang tadi bilang Allah. Udah. Baru Roh Kudus. Baru apa tadi satu lagi? Alah. Nah, tapi Kristen. Juru selamat. Juru selamat. Allah Bapa Roh Kudus. Ah. Allah Bapa Roh Kudus. Udah. Kok jadi kita? Ini dengar, kenapa bang bilang tadi itu kan? Iya bilang dulu. Ya bang ya. Allah Bapa Roh Kudus. Berarti tiga penyebutan kan? Dengar dulu. Jangan dibilang 3 kan? penyebutan abang. Jika kita menelusuri seluruh perkataan Yesus di dalam 4 Injil resmi, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan doktrin Trinitas, yaitu konsep tentang satu Tuhan yang memiliki 3 pribadi yang setara. Istilah Trinitas atau Tritunggal itu sendiri tidak pernah ada dalam kosakata Yesus dan tidak akan pernah Anda temukan di seluruh Alkitab. Sebaliknya, menurut saya, Yesus dengan sangat konsisten mengajarkan tauhid yang murni, yaitu monoteisme mutlak, bahwa Tuhan itu Esa. Dalam Markus 12 nomor 29, ketika Yesus ditanya mengenai hukum yang terutama, Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus di sini mengutip kalimat Shema Yisrael dari Perjanjian Lama. Yesus menegaskan bahwa Allah itu satu, bukan 3. Lebih kuat lagi dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus berdoa dan berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini Yesus membedakan dirinya dengan jelas, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar, sedangkan Dia sendiri hanyalah utusan Allah. Lalu dari mana datangnya doktrin Trinitas ini? Menurut saya Trinitas bukanlah ajaran Yesus, melainkan sebuah rumusan teologis ciptaan manusia yang dirumuskan ratusan tahun setelah Yesus tiada.
Tepatnya melalui Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi dan Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Doktrin ini lahir dari perdebatan para teolog yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani, lalu dipaksakan masuk ke dalam kekristenan. Jadi kesimpulannya, menurut saya Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Yesus adalah seorang nabi yang membawa ajaran monoteisme mutlak, dan doktrin Trinitas yang ada pada kekristenan hari ini murni merupakan produk sejarah gereja pasca Yesus. Astaga Tuhan. Ya Tuhan, jadi kayak mana aja bang? Coba jelaskan abang lah dulu, aku nggak nyimak. Tadi yang dibilangnya itu lah. Ya udah. Inti sarinya Tuhan kita tetap satu. Iya, udah. Jangan dibilang Allah Bapa Roh Kudus, ibaratnya jadi 3:1. Jangan dibilang pula 3:1. Oke. Makin keenakan nanti orang men-statementnya mengklaim Iya, bahwasannya Bang. memang betul. Kita ini 3:1 Kristen ini. Oke. Kena awal itu Iya. bang. Ya. Dengar bang, oke. Dibilang Jumat tadi, dengar bang, berkukutkan lagi abang, belokkan lagi. Dibilang Abang aja Jumat lah tadi. bang. dengar. Aku kalau bahas Tuhan aku nggak bisa aku. Nanti aku ke gereja. Iya. Kecelakaan Bang, pula. dibilang Jumat tadi, sebelum Tuhan Yesus datang di dunia ini, dilahirkan, udah ada Tuhan. Kenapa jadi ada dua? Kan itu pertanyaannya bang. Berhasil si Juma bikin kalian berantem. Itu pertanyaan, betul nggak bang itu pertanyaannya? Berkutanya lu abang. Iya, kalau sudah ada Tuhan, kenapa Yesus jadi Tuhan lagi? Kan gitu. Iya. Jadinya kan dia abang palsu. tanya, itu abang jawab lah dulu itu abang jawab. Itu yang ku jawab. Bukan abang lawan berdebat sama aku. Nah, coba lah bang jawab dulu bang jawab. Aku mau. Ya udah ku jawab tadi ku balik. Nggak ada nangkap dia kata dia. Ya nggak nangka lah dia, orang dia nggak ajaran dia. Kau pun lucu, Gue bilang abang botol, dia kan Islam, kita Kristen. Betul nggak bang? Dia kan Islam, kita Kristen. Aneh ya bang ini. Nggak ngerti ya bang maksudku ini bang. Kurangin Jadi aku minum juga kopi yang pusing luwak, baby. Kurangin minum kopi deh. Kopi luwak itu jangan di. Karena abang Kristen kan bang. Matamu aku minum kopi luwak. Sejak kapan aku minum teh musang? Bang, Banyak bertanya musang di lagi, sini, abang. Sekali lagi aku tanya abang, abang Kristen kan? Kalau memang abang Kristen, udah masa enggak tahu abang waktu pas anak-anak kan dibilang sama kita, ada liturgi katanya ayat-ayat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Filipi ayat 4, Filipi 4 apa? Merlas ni roha mahamu, kan gitu. Gitu lagi kira-kira kan bang. Itulah firman kita kan. Jadi di situ bang ku bilang tadi, makanya di garis tengahnya ajaran kami Kristen begitulah bang Juma. Allah dulu seperti yang abang bilang memang udah ada, tetapi datang Tuhan Yesus Kristus sudah lahir. Kenapa jadi ada Allah lagi? Kan udah ku jawab. Ini makanya ku bilang yang dua ini kan penyebutan dia kan seolah-olah dipisahkan Tuhan sama Yesus. Makanya ku bilang yang tiga ini jadi satu. Kan ku bilang dengar dulu. Kan gitu juga. Itu sama. Tuhan itu bersama-sama dengan Allah Yesus. Allah Yesus itu bersama-sama dengan firman. Betul enggak? Kalau memang Anda Kristen. Iya. Makanya ya dulu. Makanya aku bilang sama Bang Juma, itulah ajaran kami di Kristen. Ku jelaskan sama Bang Juma. Abangnya bilang tadi, botol-botol kau jadi ketawaan kita. Abang bilang sama awak. Udah jelas. Abang Juma ini, aku aja nggak bisa dilawannya ini. Apalagi Edis TV. Biar tahu abang. Edis TV nggak bisa dilawannya. Edis Jadi bisa jawabannya dilawannya. apa? Abang bisa, aku bisa. Karena awak nggak ada data bang. Itu masalahnya. Aduh macam mana aku Jadi bilangnya, jawabannya abang apa Kristen. ini? Jawaban intinya apa bang? Gila gak apa nanti dong. Tunggu ngambil air putih dulu aku. Abang Kristen tapi Abang Kristen tuh, aku pun jadi pusing pula jadinya nih. Aduh. enggak, abang Susah lucu. tidur kayak gini nih. Bang, aneh bang. Kenapa gue bilang aneh? Abang Kristen nggak ada data, nggak ada dalil kata abang. Ya, Di Kristen nggak ada dalil? Makanya gue Ayat. bilang aku sama bang Juma ngomong itu pakai dalil.
abang bilang, jadi kenapa? Jadi kalau nggak abang dalil, kalau abang itu Kristen, abang nggak ada dalil pula. Jadi kenapa? Jadi abang lawanku berdebat. Abang bilang aku jadi botol. Apa? Berhasil sih cuma bikin kalian berdebat. Yang intinya si Juma bikin kita berhasil berdebat. Betul nggak bang? Aku nggak suruh kalian berdebat. Iya. Salah statement tuh kayak gitu. Oh, Ya, siapa lo. lagi nih? The Holy Aku- Spirit. Malam-malam Bang Juma. Malam Nanti juga. Bang. Silakan buka kameranya bang. Ini bukan Iya, silakan. Mudah-mudahan nggak lag nih Bang. Oke, sip. Habis jaringan hujan. Iya, bagus kok jaringannya bagus. Silakan bang, ini ada tema. Tadi saudara kita yang dua ini sudah mencoba untuk menjawabnya, tapi cuman saya juga agak rada-rada bingung jawabannya. Nggak paham makanya. Abang ini Kristen, Bang? Kristen Bang Baby. Oras tulang Sinaga. iya, Horas bang, Horas abang baru, Horas abang baru. Ya. Bang Juma dari tadi saya ikutin, agak lucu juga malam ini topik kita. Iya, bang. Sampai tuh Bang. Ikan pepes jadi ikan tipis. Iya. Tai, Iya. Terus Bang tai ikan lawak, tai Juma. ikan kopi luwak jadi najis. Abang ganteng kayak gini dibilang Jumawa. Iya. Jadi menurut saudara ini apa jawabannya agama yang suka kepasan? Tadi kan saya ditanya nih sama Bang Tujuh Naga ini kan. Saya ditanya bagaimana, coba paparkan maksudnya gimana. Nah, itu. Jadi gini, orang-orang Yahudi sampai hari ini tidak menuhankan Yesus. Karena dalam perspektif pemahaman mereka, di dalam kitab Tanakh, jelas sekali bahwa Tuhan itu tidak akan pernah bisa dibentuk. Yesaya 43, misalnya 43 sama 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tiba-tiba di abad pertama, ada yang dibentuk menjadi daging, lalu menjadi Tuhan. Gitu. Nah, orang Yahudi sudah pasti nggak menuhankan yang menjadi daging ini, karena Tuhan mereka tidak akan pernah dibentuk menjadi makhluk atau menjadi manusia. Namun satu hal yang perlu dipahami di sini adalah bahwa murkanya Tuhannya Yahudi terhadap ulah orang-orang Farisi dan ahli Taurat saat itu ketika dia mengutus Mesiasnya dan mereka mencoba untuk menyalib Mesias ini, maka Tuhan yang tidak bisa dibentuk menjadi manusia mengutuk mereka. Sebagaimana khotbah Petrus di KPR 2:36 mengatakan bahwa seluruh orang Israel harus tahu. Jadi pemberitaan itu tidak merujuk kepada seluruh orang di bumi, tapi orang Israel doang. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salib itu menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Artinya bahwa khotbah Petrus ini menerangkan Yesus ini adalah orang yang disalib. Setelah disalib oleh mereka yang benci kepada Yesus, Tuhan Elohim marah sehingga membuat Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan bagi mereka. Sebagaimana Tuhan marah kepada Firaun sehingga Tuhan mengutus Musa untuk menjadi Tuhan bagi Firaun. Itu diterangkan di dalam Kejadian 7 nomor 1. Nah, Tuhan marah kepada ahli Taurat, Tuhan marah kepada orang Farisi. Maka Tuhan menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan untuk mereka. Apesnya orang Farisi ahli Torah yang dikutuk oleh Tuhan sehingga Yesus menjadi Tuhan mereka, menyebar ke seluruh penjuru bumi, bahkan sampai ke Indonesia, mengajarkan korban-korbannya untuk menuhankan Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhan yang asli. Tokoh-tokoh agama Anda paham itu, pastor paham, sekolah-sekolah STT itu lulusan pasti ngerti. Tapi kenapa? Ketika mereka sudah tahu Yesus ini hanyalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi, kenapa masih dituhankan gitu loh? Bahkan sampai mati mau diperjuangkan.
Pokoknya yang penting saya mati dalam diri Yesus, mati dalam Yesus. Padahal tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan yang dibentuk oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang Farisi, untuk orang ahli Torah yang membenci Yesus itu sendiri. Nah, di mana Anda memandang agama Anda setelah tahu bahwa Yesus ini ternyata adalah Tuhan yang dibentuk oleh Tuhannya Yahudi hanya untuk orang-orang jahat? Silakan. Suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran, teman-teman? Abang Sinaga masih hidup? Masih ya? Masih. Oh, masih bernyawa bang, masih bernyawa. Oh, syukurlah, syukur. Artinya masih ada kesempatan untuk sehat. Terus teman kita ini spirit ini gimana? Kok ngangat terus tadi? Siapa? Abang di bawah. Siapa nganga? Itu di bawah, paling bawah. Ah itu nganga-nganga aja itu. Oh, udah enggak ada lagi dia. Oh, udah kelempar dia. Kenapa? Oke. Enggak tahu, mungkin istrinya tarik kakinya kali suruh tidur. Oh, Kita panggil, ini ada pendeta, beberapa pendeta di bawah, ya. Biar mereka yang menjelaskan. lain pendeta aku tadi udah aku jelaskan itu bang. Apalagi? Kan udah jelas. Udah Ya, panggil apa, abang. aku nggak ngerti apa maksud abang gitu. Abang Juma di Banyak mana kali ini yang- tinggal ini? Aku di Makassar, abang. Oh Makassar. Orang Makassar toh. Bugis Makassar, iya. Oh pantasan abang bilang tadi Bugis ya. Iya. Iya iya. Ya. Tapi kok beda ya bang? Apa tuh? Narasimu dengan pendeta tuh beda loh bang. Pendetanya bilang apa? Ya ibaratnya kayak mana ya? Seperti yang kau bilang, ceritamu Yesus ini dituankan oleh Yahudi Gini untuk itu. umat Israel. Ya, Apa, Bang Nana? yang benci Yesus. Jadi di luar Bang, Israel tidak dipandang oleh Yesus gitu. Gimana ya maksudnya nih? Orang-orang yang membenci Yesus berupaya berupaya menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Yesus kan juru selamat tuh. Datang di tengah-tengah kaumnya, menyelamatkan kaumnya. Abang Dengan Juma pun- cara apa? Nah, gimana? Bang Juma pun tadi bilang gini, orang Yahudi, khususnya orang bangsa Yahudi tidak menuarkan Yesus, abang bilang kan. Ah, itu oke lah. Siapa, kenapa abang bilang begitu, Yahudi? Enggak menuarkan Yesus. Ya kan Mana? sampai hari ini mereka di sinagoge mana ada menyembah Yesus, abang? Nggak ada menyembah Yesus. Abang kalau baca Talmud, mereka sangat menghina Yesus di kitab Talmud mereka. Wow, benar-benar Yesus Itu diceritakan. bukan menghina Yesus, bukan bang. Itu yang abang lihat tuh mungkin ibaratnya Yahudi ini meludahi orang yang memegang salib. Bukan. Di dalam Ada pernah kitab kulihat tuh viral tuh. Diludahinya Iya, orang lagi megang salib, mikul salib dia. Ada yang megang kayak ini juga diludahi Di sama dalam- orang Yahudi. Di dalam kitab Talmud diceritakan Yesus itu direbus di neraka di dalam tinja yang mendidih. Tuh, mereka Abang sangat lupa. menghina Yesus. Itu dulu masa zaman Yesus itu, Bang. Kalau bangsa Masih Yahudi ada. sekarang Masih ada kitab itu di tengah-tengah mereka. Kitab Talmud masih mereka pegang. aduh Bang Juma. Itu dulu masa zaman Yesus. Iya. Udah. Yahudi masih ada hari ini dan tidak menyembah Yesus, Bang. Hmm. Ya. Yang mana? Bang. Coba Tadi dulu. putus, Bang. Ini udah ke device lain, Bang. Dalilnya mana? Mana apanya? Apa dalilnya Oke, faktanya? itulah, Baby, betul yang kata Bang Juma bilang itu. Sampai saat ini Yahudi itu memang masih di perjanjian lama. Lama. Itu kitabnya kitab Tanakh. Iya. Dan tidak mengakui Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Oh, Ya.
Oke. Kan Makanya kan tidak ada perjanjian baru. iya dengar dulu. Iya Bang. Ya betul, mereka. betul Bang. Jadi saya Berarti coba kita- ini Bang, mungkin Tunggu dulu Bang, sebelum tunggu Bang, biar ku jawab dulu. Berarti kita tadi Bang, Abang Juma ini tadi nggak kita simak tadi, dia waktu pas bicara tadi, dia bilang khususnya bangsa Yahudi. Itu kan udah tertentu itu Bang. Sekarang gini aja aku bilang sama Abang. Sedangkan kita umat Kristiani Bang, kita Kristen ya Bang ya. Kristen Abang kan, ini Abang yang tengah Kristen, aku Kristen. Sedangkan kita umat Kristiani Bang, ada kayak menyerupai kayak gitu Bang, kayak Yahudi. Ada yang dibelokkan begini ada. Sepertinya satu contoh. Jika kita menganalisis fenomena ini, tindakan meludahi tersebut berakar pada dendam sejarah yang mendalam dan radikalisme teologis yang dipelihara oleh sebagian kelompok Yahudi ekstrim. Selama berabad-abad di Eropa, umat Yahudi mengalami persekusi, pengusiran hingga pembantaian atau Holocaust, yang secara historis seringkali dipicu oleh sentimen antisemitisme dari dunia Kristen Eropa saat itu. Akibatnya, trauma sejarah ini diwariskan secara turun-temurun, menciptakan kebencian yang mendalam di dalam kelompok Yahudi radikal terhadap simbol-simbol Kristen seperti salib dan jubah pendeta. Kedua, secara hukum agama mereka, yang diadopsi secara ekstrim. Kelompok ultra-ortodoks menganggap kekristenan sebagai bentuk avodah zarah atau penyembahan berhala karena doktrin Trinitas dan penggunaan patung atau ikon. Menurut saya, dalam benak ekstremis Yahudi ini, meludahi simbol Kristen atau orang Kristen yang melintas di dekat tempat suci mereka dianggap sebagai bentuk ritual penolakan terhadap berhala dan penegasan bahwa tanah tersebut adalah tanah suci milik mereka yang tidak boleh dinodai. Namun, poin kritis yang harus kita garis bawahi menurut saya tindakan ini mencerminkan standar ganda dan arogansi yang nyata. Pemerintah Israel dan aparat keamanannya seringkali terkesan melakukan pembiaran dan tidak menindak tegas pelaku peludahan ini karena adanya perlindungan politik terhadap kelompok ultra-ortodok. Tindakan rasis dan tidak biadab ini sebenarnya dikecam oleh dunia internasional, bahkan oleh sebagian rabi Yahudi moderat yang menilai tindakan tersebut justru merusak citra Yudaisme itu sendiri. Jadi kesimpulannya menurut saya fenomena Yahudi meludahi Kristen ini terjadi karena kombinasi trauma persekusi masa lalu, doktrin radikalisme agama yang menganggap Kristen sebagai penyembah berhala, serta lemahnya hukum Israel dalam menindak warganya yang intoleran.